Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ricardo Rizky Fernando Bude, NPM 210910247, Prodi PGSD kelas H, mata kuliah Konsep Dasar IPA yang diasuh oleh Ibu Dian Wulansari. Baik, saya akan menjelaskan materi modul 3 tentang organ dan sistem organ pada tubuh makhluk hidup. Pada materi ini akan dibahas tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu sistem organ pada hewan, dan ketiga yaitu alat indera. Yang pertama, struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Struktur pada tubuh tumbuhan dibagi menjadi 4, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Yang pertama adalah akar. Akar berfungsi untuk mengokohkan tegaknya tubuh tumbuhan, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, serta menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan fungsinya, akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Contoh tumbuhan yang berakar tunggang yaitu pohon jati, pohon durian, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh tumbuhan yang berakar serabut adalah pisang, pohon kelapa, pohon pinang, dan lain sebagainya. Struktur anatomi akar dikotil maupun monokotil terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat atau stele. Kemudian yang kedua yaitu batang. Batang pada tumbuhan berfungsi sebagai saluran penghubung agar air dan garam mineral yang diangkut dari dalam tanah dapat sampai ke daun. Kemudian batang pada tumbuhan juga berfungsi agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan dapat mendapatkan cahaya matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis yang umumnya dilakukan oleh stomata sebagai alat respirasi atau pernapasan dan alat transpirasi atau penguapan. Struktur pada daun terdiri atas 1. Kutikula atas dan bawah, 2. Mesofil, 3. Parenkim, palisade, dan spons, dan terakhir adalah stomata. Yang keempat adalah bunga. Bunga adalah alat reproduksi regeneratif pada tumbuhan. Struktur pada bunga terdiri atas benang sari, mahkota, putik, kelopak, ovum, dan dasar bunga. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari yang merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Kemudian putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan yang terdiri atas tangkai putik, kepala putik, dan ovarium. Kemudian mahkota berfungsi untuk menarik serangga. Sistem pernapasan pada tumbuhan umumnya dilakukan dengan menyerap oksigen atau O2 yang umumnya dilakukan oleh daun atau stomata. Proses atau sistem fotosintesis pada tumbuhan yaitu dilakukan dengan mereaksikan karbon dioksida atau H2O dan oksigen atau O2 menjadi gula dengan memanfaatkan cahaya matahari yang umumnya dilakukan pada siang hari. Sekarang kita masuk pada materi 2 yaitu sistem organ pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan dibagi menjadi 5 yaitu paru-paru, kulit, trakea, insang, dan paru-paru buku. Contoh hewan yang bernapas dengan menggunakan paru-paru adalah paus. Kemudian contoh hewan yang bernapas menggunakan kulit adalah cacing. Contoh hewan yang bernapas menggunakan trakea adalah katak.
Contoh hewan yang bernapas menggunakan insang adalah ikan, dan contoh hewan yang bernapas menggunakan paru-paru buku adalah laba-laba. Kemudian, sistem pencernaan pada hewan terdiri atas 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora, yang dibagi atas berdasarkan makanannya. Yaitu karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya anjing. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, contohnya adalah sapi, kerbau, dan kambing. Yang ketiga adalah omnivora, adalah hewan pemakan daging dan hewan pemakan tumbuhan, contohnya adalah babi. Kemudian, sistem gerak pada hewan umumnya gerak pasif dilakukan oleh tulang dan gerak aktif dilakukan oleh otot. Otot adalah daging atau urat, sedangkan tulang adalah jaringan tubuh yang terdiri atas sel-sel atau tempat melekatnya otot. Sistem transportasi pada hewan disebut juga dengan sistem peredaran darah, yang terdiri atas 2, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup dibagi menjadi 2, yaitu tunggal dan ganda. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu alat indera. Alat indera dibagi menjadi 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Yang pertama adalah mata, yaitu alat indera yang peka terhadap cahaya. Mata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sklera atau bagian terluar. Yang kedua yaitu koroidea, bagian lapisan kedua yang mengandung banyak pembuluh darah. Dan terakhir adalah retina atau selaput jala yang berfungsi menangkap bayangan benda. Yang kedua yaitu telinga, yaitu alat indera yang peka terhadap suara. Telinga juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang ketiga yaitu hidung. Hidung memiliki kemoreseptor yang peka terhadap bau. Yang kemudian lidah. Lidah juga memiliki kemoreseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Kemudian adalah kulit, yaitu alat indera yang peka terhadap rangsang berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan dingin. Demikian materi pada modul 3. Atas kekurangan dan kelemahan saya dalam penyampaian materi ini, mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.